Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Azmi Asulha, nomor absen 1 dari kelas PS1B. Di sini saya akan membahas tentang pengertian muamalah secara luas bersama teman saya DJ Satra Duta Wirayuda dari kelas PS1B absen 05. Dud, kamu tahu gak Ya. sih pengertian tentang muamalah secara luas? Jadi gini, pengertian muamalah secara luas. Fikih muamalah ialah hukum syariah yang berkaitan dengan transaksi manusia mengenai jual beli, gadai, perdagangan, pertanian, sewa menyewa, perkongsian, perkawinan, penyusuan, talak, idah, hibah dan hadiah, wasiat, warisan, perang dan damai. Dud, kalau menurutmu yang kamu jelaskan itu terlalu panjang. Apakah kamu tahu kesimpulannya apa? Jadi gini kesimpulannya. Muamalah ialah aturan-aturan Allah yang mengatur hubungan manusia dengan manusia dalam memperoleh dan mengembangkan harta benda. Ya, kalau disimpulkan muamalah ialah aturan tentang kegiatan ekonomi manusia. Oh, jadi begitu ya menurut kamu? Ya, aku kan tadi udah ngejelasin pengertian dan kesimpulannya. Ya. Nah, sekarang aku mau tanya, ruang lingkup fikih muamalah tuh gimana sih? Kalau ruang lingkup fikih muamalah, yaitu ada akad dan harta atau ukut, buyu tentang jual beli. Yang ketiga ada arrahan atau tentang penggadaian, iwalah pengalihan utang, as-suluh perdamaian bisnis, ad-daman jaminan asuransi, syirkah tentang pengkongsian atau lain-lain lah tuh, ada banyak tuh di dalam materi PowerPoint. Kalau yang ruang lingkup di era modern, kamu tahu nggak? Kalau ruang lingkup di era modern itu ada 12. Iya. Jadi yang pertama itu perbankan, yang kedua asuransi, pasar modal, obligasi, reksadana, BMT atau Baitul Mal, koperasi, penggadaian, fungsi uang atau moneter, kebijakan fiskal, kebijakan moneter, dan lain-lain. Jadi di muamalah tuh ada dua prinsip, prinsip ibadah dan prinsip muamalah. Kamu tahu Ya. nggak sih masing-masing prinsipnya? Kalau prinsip ibadah, yang pertama tuh bersifat tetap atau thabitah, yang kedua tidak bisa berkembang, yang ketiga bersifat khusus atau eksklusif, yang keempat nas lebih rinci, yang kelima peluang istihad lebih kecil atau sempit. Kalau yang prinsip muamalah, Kemudian kalau yang prinsip muamalah sendiri itu bersifat elastis, dapat berkembang sesuai dengan zaman dan tempat, bersifat universal, inklusif, nas-nas pada umumnya general, peluang ijtihad luas. iya. Kalau aku tadi kan udah jelasin tentang prinsip ibadah dan muamalah. Ya. Sekarang aku mau tanya, perbedaan prinsip ibadah dan muamalah itu apa aja ya? Jadi gini, perbedaan prinsip ibadah dulu ya. Ya, Yang pertama bersifat tetap, yang kedua tidak bisa berkembang, yang ketiga bersifat khusus eksklusif, yang keempat nas-nas lebih terinci atau tafsili, yang kelima peluang ijtihad sempit. Kalau yang muamalah, yang pertama bersifat elastis, yang kedua dapat berkembang sesuai dengan zaman dan tempat, yang ketiga bersifat universal inklusif, yang keempat nas-nas umumnya general, dan yang terakhir peluang ijtihad luas. Jadi gitu tentang perbedaan prinsip ibadah dan muamalah. Oke, yang terakhir aku mau nanya nih, aku pengen tahu hukum muamalah dalam Al-Quran. Kamu tahu nggak? jadi hukum muamalah di dalam Al-Quran itu ada 10. Ya. Yang pertama, larangan memakan makanan secara batil. Yang kedua, melaksanakan transaksi bisnis atas dasar ridho. Yang ketiga, pencatatan transaksi hutang atau piutang. Yang keempat, akad transaksi bisnis disaksikan oleh saksi. Yang kelima, larangan untuk riba. Yang keenam, keterkaitan sektor moneter dengan sektor real. Yang ketujuh, investasi dengan sistem mudharabah, musyarakah atau ijarah. Yang kedelapan, sasaran kebijakan fiskal Islam melalui zakat.
Yang ke-9, larangan menyuap atau menyogok. Yang ke-10, memberikan keringanan bagi pihak yang berutang atau yang tak mampu. Oh, jadi itu ya hukum muamalah. Ya, itu. Oke, makasih ya. Oke, Gus.